Salam, Bapak Mama, sepenggal kalimat dari syair lagu 17 Agustus tahun 45, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Itu sepenggal kalimat dari syair lagu 17 Agustus tahun 45. Sekira itu menjadi semangat bagi kita untuk mempertahankan kemerdekaan dengan baik. Dalam karya dan hidup kita di bangsa ini, kita menunjukkan hidup yang baik. 79 tahun merdeka. Ini kalau umur manusia dia sudah masuk usia lansia. Tetapi semoga semakin tua bangsa kita, semakin dia berhikmat, supaya dia menjadi hikmat bagi orang muda. Sungguh luar biasa Tuhan memberkati kita dan bangsa kita bisa mencapai usia seperti ini. Dan untuk mempertahankan kemerdekaan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu ketika ada pihak yang egois bertindak untuk kepentingan diri sendiri, maka keutuhan bangsa yang merdeka ini akan terancam. Dan oleh karena itu, di dalam merayakan bulan kebangsaan ini, kita hari ini diterangi oleh firman Tuhan dengan tema dipimpin oleh hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu mesti ada dalam bangsa ini. Harus ada dalam pribadi anak bangsa, supaya kita benar-benar memaknai akan kemerdekaan yang sudah kita rayakan. Bapak Mama Jemaat Yakobus membahas khusus tentang hikmat dari atas atau hikmat dari Allah. Yakobus memulai surat ini di bagian pembacaan kita dengan pertanyaan, siapa yang bijak dan berbudi? Pertanyaan ini dia mau supaya kita semua yang menjawab itu. Di antara kita siapa yang bilang dia berbijak dan berbudi? Karena bagi Yakobus, orang yang berhikmat itu dia yang dapat menunjukkan perilaku yang baik. Pekerjaan yang dia lakukan itu dia lakukan dalam kelemahan lembutan yang dihasilkan oleh hikmat. Bagi Yakobus, orang yang berperilaku baik, orang yang berhikmat itu dia melakukan hal yang baik, dia lemah lembut. Nah, orang yang berhikmat itu ditunjukkan melalui karakter seseorang. Itu dia yang mampu punya sikap lemah lembut dan bijaksana. Nah, selanjutnya Yakobus menjelaskan kepada kita tentang hikmat yang berasal dari bawah atau dari dunia. Yaitu iri hati, egois, ambisi, yang salah dalam hati, berdusta melawan kebenaran, ada kekacauan, ada kejahatan. Itu hikmat duniawi. Dan Yakobus menolong kita lagi bahwa hikmat yang sejati itu datangnya dari Allah. Yang pertama-tama murni, pendamai, peramah, rela untuk mengalah. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan di ayat 18, Yakobus menyimpulkan bahwa di antara pendamaian, kebenaran dan hikmat itu, buah-buah dari kebenaran itu harus ditaburkan dari damai. Supaya kita bisa membawa damai itu bagi banyak orang. Dalam perenungan kita hari ini dipimpin oleh hikmat Tuhan. Kita ada dalam tema kita menggereja di bumi Pancasila dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan berbangsa. Sila keempat Pancasila kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini hendak menegaskan bahwa hidup bersama banyak orang itu tidak mudah. Karena ada banyak kepentingan, ada persoalan yang muncul. Karena itu harus ada hikmat Allah dalam bangsa ini, dalam setiap pribadi orang yang percaya. Karena dengan hikmat Allah membuat kita berperilaku baik. Bukan kita angkuh dan kasar, namun kita lemah lembut. Karena hidup yang dipimpin oleh hikmat Allah itu memampukan kita untuk bersikap ramah bagi sesama. Mengupayakan damai, penuh belas kasihan dan memihak pada kebenaran. Bapak, mama, bersaudara, harus kita akui bahwa sekarang ini terkadang kita tidak hidup dalam pimpinan hikmat Allah. Di tengah bangsa ini, bahkan dalam keluarga-keluarga kita, ada ungkapan bilang, anakku masa depan bangsaku. Dan terkadang itu tidak kita lakukan dalam kehidupan keluarga. Kita menjadi orang yang mengacau, yang munafik kepada sesama. Harus kita akui bahwa setiap orang selalu dengan kepentingan diri sendiri. Karena kita berbeda, jadi semua orang itu pasti punya kepentingan diri sendiri. Namun karena kita tinggal di dalam perbedaan, kepentingan yang berbeda itu harus disatukan demi terjaganya suatu persekutuan yang baik. Bapak, mama, bersaudara, terkadang ada orang yang merasa bangga ketika dia mengacaukan sesuatu. Dan dia merasa bahwa karena dia, hikmat Allah itu tidak mengecewakan, tapi dia memberi pendamai. Kita harus akui bahwa setelah ini, kita akan ada dalam persiapan pemilihan kepala daerah. Akan ada banyak kampanye besar-besaran di setiap pulau, di setiap tempat, untuk mau kasih tunjuk siapa yang paling terbaik untuk memimpin daerah. Namun harus erat bersatu di tengah perbedaan. Karena pada kesempatan itu akan ada iri hati di situ. Akan ada mementingkan diri di situ. Akan ada kekacauan bahkan sampai pada perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Pada kesempatan-kesempatan itu semua yang hikmat duniawi yang Yakobus jelaskan kasih kita akan ada pada momen itu. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus itu dia akan ada dalam iri hati itu. Dia akan mementingkan diri di situ. Bahkan akan ada perbuatan jahat di situ. Dan kita belajar bahwa itu dipimpin oleh hikmat duniawi. Dan jemaat akan diperhadapkan dengan perbedaan pemilihan. Ada yang pilih A dan ada yang pilih B. Tapi persekutuan itu lebih daripada segalanya. Kita boleh ada dalam perbedaan-perbedaan, tapi harus tetap erat bersatu di tengah perbedaan. Karena kalau kita tidak dipimpin oleh hikmat Tuhan, maka yang melakukan perpecahan yang pertama itu, yang munafik yang pertama itu, yang iri hati yang pertama itu dilakukan oleh orang-orang gereja. Karena itu harus menjadi peringatan bagi kita. Yakobus menulis surat ini kepada jemaat ke-12 suku di perantauan, bahwa walaupun mereka ada di tanah rantau, mereka ada di tengah banyak perbedaan,
tapi mereka harus menunjukkan hikmat Allah dalam hidup, supaya nama Tuhan dimuliakan. Bahwa orang lain hidup dengan hikmat duniawi, tapi orang-orang Kristen, dia tidak boleh hidup dengan hikmat duniawi, karena dia lebih dulu dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Karena itu nats pembimbing kita bilang, kalau sudah merdeka jangan perhambakan diri dengan hal-hal yang duniawi. Bapak, mama, bersaudara, sebagai bangsa, gereja, dan keluarga, kita butuh hikmat dari Tuhan. Karena di saat ini, dari keluarga yang bergereja dan berkarya di bangsa ini, tidak dipimpin oleh hikmat Tuhan. Dipimpin oleh hikmat dunia yang berasal dari setan. Karena dia akan ada pada perasaan, hawa nafsu akan kekuasaan. Ada cinta uang terlibat dalam politik yang mencederai kebenaran dan persekutuan. Tidak mau dengar orang lain, tapi bertindak sebagai penguasa tunggal. Dan itu buah dari hikmat yang berasal dari dunia, yang berasal dari setan-setan. Karena itu kita harus belajar dari firman ini, bahwa orang-orang Kristen dalam menghayati kemerdekaan, merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79 ini, dia harus punya cara hidup yang berbeda. Karena kepada kita semua, Bapak, Mama, bersaudara, orang-orang bergereja, diberi kesempatan untuk berkarya di Indonesia, bekerja di tanah ini, untuk kita bisa hidup. Karena itu kalau kerja dengan baik. Harus dipimpin oleh hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Jadi jangan sampai orang bergereja tapi dia korupsi. Orang bergereja tapi dia melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran. Itu harus dihindari oleh orang-orang yang bergereja. Karena kita orang yang merayakan kemerdekaan dalam firman Tuhan. Bapak, Mama, bersaudara, berbeda itu merdeka. Karena di situ kita akan tetap bersama dan kita tetap utuh. Hidup merdeka sesungguhnya yang Rasul Yakobus mau bawa kita untuk kita ada dalam suatu perenungan di sini, bahwa hidup merdeka yang sesungguhnya itu dia dipimpin oleh hikmat Allah. Orang-orang Kristen, dia boleh mengatakan pada dirinya bahwa dia merdeka dari dosa kalau dia dipimpin oleh hikmat Allah. Dan di sini Yakobus menolong kita bahwa dimanapun kita berkarya dan berada, hati harus murni, tulus untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dimanapun kita berada, upayakan damai dan jadi pendamai bagi sesama. Karena itu hikmat Allah. Di tengah perbedaan tidak boleh ada perpecahan, tapi jadilah peramah, penurut pada kehendak Allah, punya belas kasihan bagi sesama, menghasilkan buah-buah yang baik, supaya dari buah itu orang lain bisa merasakan itu kebaikan. Tidak memihak pada kejahatan, tidak munafik dengan orang lain, tapi tulus hati. Karena itu bukti dari hikmat Allah yang ada dalam pribadi kita. Bapak, Mama, bersaudara, terlalu simpel untuk kita mau mengetahui hikmat Allah itu ada dalam pribadi seseorang.
Kita hanya lihat dari perbuatan apa yang dia lahirkan dari sikap hidupnya. Sesimpel itu untuk kita melihat bahwa hikmat Allah ada dalam pribadi setiap orang itu, lihat dari buah yang dia hasilkan. Karena itu Bapak Mama bersaudara yang diberkati Tuhan, ini kesempatan bagi kita. Yakobus kasih ingat kita, baik di keluarga, baik di gereja, dan di bangsa ini, persoalan itu selalu ada. Perbedaan itu pasti ada. Maka penting pakai hikmat Tuhan. Mohon pada Tuhan supaya bagaimana kita menghadapi pergumulan hidup. Sebagai keluarga-keluarga, kita juga belajar dari firman Tuhan ini. Bahwa bangsa terkecil di tengah kehidupan kita itu adalah keluarga kita masing-masing. Dan minta hikmat Allah supaya kita lakukan itu dalam kehidupan berkeluarga. Kalau ada timbul perpecahan, konflik di situ, upayakan damai. Kalau ada perbedaan di keluarga, jadilah peramai yang mendamaikan. Jadilah penurut kehendak Allah, punya belas kasihan, punya hati yang murni. Itu yang Yakobus mau kasih ingat kita. Karena itu Bapak Mama bersaudara, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, yang Tuhan berkati, tema kemerdekaan kita di tahun ini, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Mewujudkan Nusantara Baru supaya Indonesia maju itu harus dipimpin oleh hikmat Allah. Setiap kita yang diberi kesempatan untuk berkarya di tengah bangsa ini, ingat bahwa setiap kita itu hamba Tuhan, hamba Allah, bukan wakil Allah. Kalau wakil itu Tuhan tidak bisa buat, nah dia kasih amanat kok, yang wakil buat kasih. Manusia bukanlah wakil Allah. Manusia adalah hamba Allah. Tuhan tidak wakilkan seseorang supaya dia memimpin ini bangsa dengan kemauannya. Tapi Tuhan kasih dia kesempatan untuk dia menjadi hamba dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, apapun bentuk pekerjaan kita di tengah bangsa ini, lakukan itu sebagai hamba Allah yang setia, yang punya hikmat Allah. Menyatakan kerajaan Allah di tengah bangsa ini. Jadikan tanda kerajaan Allah itu ada di tengah kehidupan kita. Itu yang harus mau kita upayakan. Bapak Mama bersaudara yang diberkati Tuhan, marilah dalam semangat kemerdekaan, baik anak-anak, ada ungkapan bilang, anakku masa depan bangsaku. Anak-anak adalah masa depan bangsa orang tua. Karena itu, merayakan kemerdekaan itu anak-anak harus sekolah dengan baik. Harus setia, harus tekun. Karena kalau kita tidak membekali diri dengan baik, dipimpin oleh hikmat Tuhan, masa depan bangsa ini ada di tangan orang muda. Karena itu kita harus terus berupaya bahwa menciptakan bangsa yang baik dimanapun kita berada, mulai dari keluarga kita, dari gereja, dan di setiap tempat kerja kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.